Perkenalkan, nama saya Iputu Nandika Artawijaya dengan NIM 240040061. Di sini saya sebagai salah satu anggota kelompok dari Praktikum Sistem dan Jaringan Komputer ingin menjelaskan tentang tutorial cara membuat simulasi jaringan sederhana pada sebuah sekolah. Jadi yang perlu disiapkan pertama itu adalah 18 PC, karena saya pakai 18 PC. Di antaranya itu fungsinya adalah 6 untuk PC kelas 1, 6-nya lagi untuk kelas 2, dan 6 yang terakhir adalah untuk kelas 3. Jadi setiap 6 PC itu punya kelasnya masing-masing 1, 2, 3. Nah, di setiap kelas itu dibagi menjadi kelas abjad, misalnya 1A, 1B, 1C. Jadinya satu subkelas atau kelas 1A itu tuh ada 2 PC. Jadi 1A 2 PC, 1B 2 PC, 1C 2 PC. Begitu juga selanjutnya. Kelas 2A 2 PC, 2B 2 PC, 2C 2 PC, dan selanjutnya juga kayak gitu, 3A 3B 3C. Setelah menata PC-PC yang ada di setiap kelas, sekarang saya akan menata switch pada setiap kelas. Maksudnya itu switch setiap kelas 1A, 1B, 1C. Jadi setiap kelas 1, kelas 2, kelas 3 punya 3 switch yang akan dibagi untuk kelas A, kelas B, kelas C. Jadi setelah saya merapihkan switch-switch yang ada agar lebih enak dipandang, selanjutnya saya akan memasangkan router untuk setiap kelasnya. Jadi kelas 1 ada jadi setiap kelas itu ada satu router. Dan satu router dibagi oleh 3 subkelas. Maksudnya kelas A, kelas B, kelas C. Seperti contohnya tuh satu router itu digunakan oleh 3 switch yang digunakan oleh 3 subkelas, yaitu kelas 1A, 1B, 1C. Demikian juga kelas lainnya untuk router yang lainnya juga. Setelah melakukan penempatan router, saya akan menambahkan DSL modem PT dan juga cloud PT untuk disambungkan ke server PT. Untuk langkah selanjutnya yaitu menyambungkan setiap PC yang ada ke setiap switch. Jadi kita nyambunginnya tuh pakai straight through, karena ini antara PC sama switch memiliki kelas yang berbeda. Langkah selanjutnya yaitu menyambungkan router PT ke switch PT. Tapi sebelum menyambungkan router PT ke switch, jangan lupa kita menambahkan port NF1CFE untuk menambahkan lagi sekitar 2-3 port ya. Karena untuk router 0 itu kita memerlukan memerlukan setidaknya 4 port yang sudah disediakan. Jadi sebelumnya kan cuma ada 2 port, tambahin aja lagi 2 untuk nyambungin router ke switch 3, habis itu router 0 ke router 1 lagi 1, jadinya perlu 4. Nah, sedangkan untuk router PT yang ke 1 itu memerlukan 5, karena untuk disambungkan dari PT router 0 ke router 1 dan lalu router ke switch 1, 2, 3, maksudnya 3, 4, 5, lalu disambungkan juga ke PT router 2. Oh ya, for your information, setiap router ketika ditambahkan port, jangan lupa dimatikan dulu saklarnya ya. Setelah pemasangan port, hidupkan lagi biar nyambung. Ingat, jangan lupa dimatikan saklarnya biar nggak meledak. Selanjutnya yaitu menyambungkan router PT kedua itu disambungkan ke modem PT. Ya, nyambunginnya ikutin aja yang ada di video. Nyambunginnya sampai ke server PT. Nah, sekarang kita berada di tahap konfigurasi router untuk disambungkan ke setiap switchnya. Jadi tolong disimak dengan jelas.
Pada tahap ini, saya mengubah mode setiap PC menjadi mode DHCP di setiap konfigurasi IP-nya, agar dia otomatis mengubah atau mendapatkan alamat IP address-nya. Selanjutnya, saya akan mengkonfigurasi agar setiap routernya itu saling terhubung dari router 0 ke 1 dan 1 ke 2. Jadi semua saling bersinergi antara 0, 1, dan 2. Setelah setiap router sudah tersambung ke setiap switch yang ada, sekarang kita menyambungkan router kedua ke server. Jadi di router kedua itu di port Fast Ethernet 8-nya kita berikan IP address yang baru. Seperti contoh 192.168.30.1. Dan begitu juga di server PT. Di server PT kita pakai addressnya itu 30.2. Lalu untuk gateway-nya kita pakai 30.1, yaitu sumber dari PT router 2. Langkah selanjutnya itu kita melakukan rerouting ke setiap network address yang ada. Jadi kan untuk switch PT yang dari 0 sampai 8 itu total ada 9 IP address. Semua sudah diatur secara berurutan dari 192.168.1.0 hingga 192.168.9.0. Begitu juga PT router dan kawan-kawannya memiliki network address seperti berikut, yaitu 192.168.10.0, 20.0 hingga 30.0. 30.0 itu untuk server PT. Sekarang kita menyambungkan antara modem ke server PT, yaitu membuka konfigurasi DSL di cloud. Jadi kita sambungin nih modem 4 DSL ke Ethernet 6. Tahap terakhir yaitu tahap pengujian. Jadi di sini yang kita uji pertama yaitu pengujian web browser. Kita langsung saja buka web browser di setiap PC-nya, ya pilih salah satu aja. Lalu kita membuka alamat dari server PT-nya, yaitu 192.168.30.2. Langsung aja klik go. Nah, berikut adalah tampilan dari Cisco Packet Tracer-nya. Nah, untuk pengujian selanjutnya yaitu kita akan mengirimkan sampel PDU dari PC ke PC, dari PC router 0 ke router lainnya, dari server PT ke setiap PC, dan setiap PC ke server PT. Sekian video tutorial dan pengujian dari simulasi jaringan yang sudah saya sampaikan tadi. Saya tutup dengan terima kasih.